Film ini bercerita tentang seorang biksu yang bernama Zhang, sekaligus pemburu siluman, yang selalu gagal menangkap siluman, sampai akhirnya gurunya meminta untuk mencari keberadaan Sun Wukong si kera sakti yang telah dikurung 500 tahun lamanya oleh Sang Buddha. Oke, tanpa berlama-lama, inilah Journey to the West Conjuring the Demons. Di sebuah desa nelayan, seorang bapak lagi godain anaknya bernama Sen. Si ayah pun pura-pura menjadi siluman yang malah membuat anaknya menangis. Lalu ketika dia mencoba menghibur anaknya, tiba-tiba setelah itu warga meminta bantuan seorang pendeta untuk membunuh siluman yang ada di dalam air tersebut. Dengan mantranya, siluman pari raksasa berhasil dibunuh. Tapi seorang biksu sekaligus pemburu siluman bernama Zhang mengatakan jika itu adalah ikan pari biasa. Warga desa pun gak ada yang percaya dengan ucapannya, yang hanya menakut-nakuti saja, dan warga desa pun berniat akan membunuh Zhang saat itu juga. Karena sudah merasa aman, mereka langsung selebrasi nyemplung ke dalam sungai dan yang terjadi ternyata dugaan Zhang benar, siluman masih hidup dan langsung memakan warga. Bahkan yang berada di daratan masih kena caplokan lidahnya yang sangat panjang. Kepanikan pun terjadi, semua warga berlarian naik ke rumah, tapi tetap saja lidah siluman masih menjangkaunya. Zhang memperingatkan warga untuk tetap diam dan jangan bergerak untuk mengelabui siluman. Tapi ini si Seng malah nangis ngejar emaknya. Seng pun langsung ditarik oleh si monster tersebut dan para warga berusaha menyelamatkannya dengan memotong lidah siluman. Tapi sayangnya Seng terpleset dan siluman langsung mencaploknya. Lalu tanpa sengaja siluman itu merusak jembatan dan membuat seorang bayi jatuh. Untungnya si Zhang yang berhasil lolos langsung menyelamatkannya. Bayi akhirnya berhasil diselamatkan dan terjebak di atas kayu jungkat-jungkit. Warga pun melompat bergantian untuk melempar siluman ke daratan, tapi nggak ada yang berhasil. Sampai akhirnya mbak-mbak super gemuk berhasil melemparkannya. Siluman itu akhirnya berubah menjadi manusia telanjang. Wah, udah pada emosi, pengen langsung dibunuh, tapi Zhang menahan warga dan akan melakukan ritualnya secara profesional bermodalkan 300 lagu anak-anak. Karena menurut Zhang setiap siluman itu sebenarnya baik dan lagu-lagu itu bisa membangkitkan kebaikannya. Mana mempan ya kan? Sampai akhirnya datanglah seorang pemburu siluman dengan teknik barbarnya, langsung memukuli siluman tersebut dan menyegelnya di dalam kantong ajaib. Melihat Zhang yang mengaku sebagai pemburu siluman tapi hanya bermodalkan lagu anak-anak, Duan hanya tertawa mendengarnya dan pergi dari sana. Zhang yang selalu gagal menangkap siluman pun sangat kecewa dan mendatangi gurunya. Zhang pun mulai mempertanyakan apakah buku tersebut benar-benar sakti. Karena dia hanya ingin menjadi pemburu yang bisa memusnahkan siluman. Gurunya berkata, jika membunuh bukanlah cara yang baik. Dan dengan buku itu, Zhang bisa menghilangkan kejahatan di dalam diri siluman tersebut. Meskipun gurunya nggak ada di sana, tapi ia tahu apa yang terjadi termasuk saat Zhang menyelamatkan seorang bayi. Tapi Zhang tetap sangat kecewa karena banyak warga yang nggak bisa diselamatkan olehnya. Gurunya pun bilang jika suatu saat nanti Zhang pasti mendapatkan sebuah penerangan dan akan mengetahui betapa hebatnya kekuatan buku dari 300 lagu anak-anak tersebut.
Di tempat lain, dua orang pengelana mampir ke sebuah penginapan yang sangat sepi. Mereka pun disambut dengan hidangan spesial, yaitu babi panggang crispy. Dan mereka makan dengan sangat lahap. Akhirnya mereka diperkenalkan dengan koki yang memasak daging tersebut, bernama Mr. Gang dengan kulit putih super licinnya dan dress yang mempesona. Gang pun menyambut mereka. Tapi anehnya, dia nggak ngomong sedikit pun. Karena ternyata dia adalah seonggok siluman yang memasak babi dengan mayat manusia di dalamnya. Tak lama kemudian Zhang mampir ke penginapan tersebut. Tapi kali ini terlihat banyak orang di sana. Karena Zhang seorang pemburu siluman, dengan mata batinnya Zhang tahu jika tamu-tamu tersebut sebenarnya sudah mati dengan sangat menggenaskan. Zhang juga mengetahui jika makanan babi itu berisikan mayat manusia. Zhang pun langsung menyerang siluman tersebut. Tapi kekuatannya masih belum mumpuni. Alhamdulillahnya Duan datang membantunya dan mengalahkan semua siluman di sana dengan super brutal. Lalu datanglah si muka berminyak Gang yang bisa menyaingi kekuatan Duan. Gang sempat melukai Duan, tapi ia berhasil melawan balik dan menunjukkan fisik aslinya yang ternyata siluman babi. Untuk mengambil roh silumannya, Duan meminta Zhang membantunya dengan cara mencium siluman tersebut. Duan pun langsung mencium Zhang dan menyedot roh ke dalam tubuhnya, lalu memasukkannya ke dalam kantong ajaib. Tapi siluman babi terlalu kuat dan dia berhasil kabur karena amukannya. Bangunan pun hancur dan mereka berdua langsung kabur dari sana, guys. Zhang dan Duan akhirnya sampai di pinggiran sungai. Karena Duan terluka, dia meminta bantuan Zhang untuk menahan luka di dadanya. Dan Zhang pun langsung mimisan. Melihat kebaikan hati Zhang, Duan mulai jatuh cinta dan ingin Zhang menciumnya. Tapi karena Zhang juga seorang biksu, dia harus menjaga martabatnya. Dan ia pun kabur dari sana. Setelah itu Zhang kembali menemui gurunya. Dan seperti biasa dia tahu apa yang terjadi dengan Zhang. Gurunya berkata, dulunya siluman babi itu seorang manusia berparas buruk. Tapi sifatnya sangat baik dan sangat mencintai istrinya. Sampai suatu ketika istrinya kepergok selingkuh dengan pria yang sangat tampan. Zhang pun gak terima dan membunuh mereka dengan garpu bermata 9. Lalu berubah menjadi siluman babi. Untuk memperkuat kemampuannya, gurunya meminta Zhang untuk menemui siluman terkuat gelap yang sesungguhnya, yaitu Raja Kerasakti Sun Wukong yang dihukum Buddha di Gunung Lima Jari selama 500 tahun lamanya. Sedang dalam perjalanan, Zhang terkena jebakan yang ternyata itu adalah perangkap dari kelompok pembunuh siluman lainnya. Mereka sudah menangkap beberapa orang termasuk Duan yang diduga sebagai pemburu siluman. Kalau mereka nggak ngaku dirinya adalah pemburu siluman, maka mereka langsung dibantai pakai pedang. Dan ketika giliran Zhang yang ditanya, Duan pun langsung mengatakan jika Zhang adalah suaminya dan mereka lagi bertengkar aja di dalam hutan. Sampai akhirnya dia melihat luka palsu di tangan Duan. Dan ternyata mereka semua adalah anak buahnya Duan yang diminta akting biar Zhang mau mencium Duan. Duan sangat ingin menikah dengan Zhang dan memiliki satu anak lalu hidup sederhana. Sedangkan Zhang hanya ingin cinta kepada Buddha yang agung. Karena Zhang menolak cintanya, gak pakai lama Zhang langsung dikurung. Tak lama kemudian gang siluman babi hutan datang. Dengan menggunakan tiupan udara yang dipukul berkali-kali, kereta pun kabur dengan sangat cepat. Tetapi tetap aja guys, babi hutan bisa mengejarnya dan berhasil menghancurkan kereta tepat ketika Duan menyelamatkan Zhang. Sekarang mereka harus melawan siluman babi tersebut. Tapi tiba-tiba
Datanglah dua pemburu siluman lainnya, si kaki besar dan si tinju bintang, yang berebut mengalahkan siluman babi demi menjadi yang terkuat. Satu pemburu lainnya datang, yaitu Pangeran Impoten. Debatlah mereka bertiga, mengaku sebagai pemburu siluman terkuat. Zhang bilang jika mereka semua adalah pemburu siluman yang gak berguna, bukannya bersatu melawan siluman babi, malah rebutan ketenaran dan uang. Zhang pun pergi dari sana dan meminta buku 300 lagu anak-anaknya yang masih dibawa oleh Duan. Karena merasa tersinggung dengan sikap Zhang, Duan pun menyobek buku tersebut. Disitulah Zhang semakin marah kepada Duan dan akhirnya pergi dari sana. Perjalanan Zhang pun dilanjutkan dan sampailah dia di kuil kuno di kaki gunung di Majari. Tapi itu hanyalah kuil usang dan gak ada apa-apa. Sampai akhirnya Zhang pun melihat air yang ternyata itu adalah sebuah cermin pantulan. Zhang pun paham maksud cermin tersebut dan bisa melihat patung Buddha besar di kejauhan. Sesampainya di sana, dia melihat banyak tanaman hijau di atas tanah gersang dan ada satu yang memiliki bunga teratai berwarna putih yang ternyata ada gua di bawah tempat itu yang ditinggali oleh seorang pria yang mengaku sebagai Sun Wukong. Dia mengatakan sudah 500 tahun lamanya berada di bawah sana dan gak pernah keluar sekalipun. Zhang pun menanyakan tips and trik cara mengalahkan siluman babi yang sangat kuat dan jahat. Lalu Sun Wukong menunjukkan segel mantra api suci yang sudah dicuri dari istana langit dan mantra itu bisa menghancurkan semua siluman katanya. Zhang pun tahu jika itu hanyalah akal bulu Sun Wukong saja, karena mantra itu sebenarnya adalah segel untuk mengurung dirinya di sana. Sun Wukong yang sudah merasa dikurung selama 500 tahun mencoba keluar dari sana, tapi tetap saja mantra masih menyegel dirinya. Menurut Zhang, Sun Wukong akan dikeluarkan oleh Buddha jika dia sudah mendapatkan penerangan. Maka dari itu Zhang memintanya berbuat kebaikan, yaitu membantu menjinakkan siluman babi. Sun Wukong pun langsung nurut dan akhirnya memberitahu tips menjinakkannya. Meskipun gang siluman babi hatinya terluka karena diselingkuhi, tapi dia masih mencintai istrinya. Dia suka melihat istrinya menari di bawah sinar bulan. Maka dari itu Zhang diminta mencari wanita cantik untuk menari dan bernyanyi di bawah sinar bulan. Tak lama kemudian datanglah Duan yang ternyata masih mengikuti Zhang. Duan pun mendengar jika mereka butuh wanita cantik dan dia siap memancing siluman babi tersebut. Dengan memakai gaun putih dan diiringi musik dari orkes pantura, Duan pun mulai menari dan menyanyi. Sampai akhirnya siluman babi pun datang dan Sun Wukong langsung memanggilnya. Lalu yang terjadi, karena Duan tahu keinginan Zhang untuk menjinakkan siluman, maka dia memberikan 2 segel siluman ikan dan babi kepada Zhang. Duan masih sangat ingin menikah dengan Zhang dan berjanji akan menjadi istri yang lembut dan setia. Duan memberikan senjata pusaka cincin terbangnya dan dipakaikan ke jari manis Zhang sebagai tanda keseriusan cintanya kepada Zhang. Meskipun begitu, tetap aja si Zhang tidak mencintai Duan. Karena cincin gak bisa dilepas, dia berniat menghancurkan jarinya sendiri dengan sangat kecewa dan sedih. Dan Duan langsung pergi dari sana. Ketika Duan pergi, Zhang masih terbayang betapa cantiknya paras Duan saat menari tadi. Setelah itu, Sun Wukong menipu Zhang. Dia mengatakan jika bunga teratai di mulut gua menghalangi pandangannya melihat bulan purnama. Zhang pun membantu memoteknya dan membuat seluruh tanaman di sana terbakar. Ternyata itulah segel Sun Wukong selama ini. Setelah 500 tahun lamanya, si Raja Kerasakti akhirnya kembali bebas. Meskipun Sun Wukong sudah keluar dari gua,
Tapi Buddha masih mengintainya. Karena Zhang malah berdoa kepada Buddha, Sun Wukong pun yang emosi mencabut rambutnya sampai gundul. Meskipun begitu, Zhang masih tetap berdoa kepada Buddha. Lalu datanglah si kaki besar, si tinju bintang, dan pangeran impoten yang berniat mengalahkan Sun Wukong sebagai siluman legendaris dan terkuat. Tinju bintang pun melawannya duluan, tapi Sun Wukong dengan mudahnya langsung mencabik-cabiknya sampai mati. Dan sekarang giliran si kaki besar. Dengan mudahnya Sun Wukong berhasil membolongi kaki besarnya dan langsung menendang baliknya. Tersisa pangeran impoten. Meskipun perawakan yang super lemas dan selalu batuk-batuk, tapi ternyata dia adalah seorang ahli pedang. Dan dengan tongkatnya Sun Wukong berhasil mementahkan semua pedang-pedang pangeran. Lalu saat pedang bersatu, tusukannya mampu menghancurkan tongkat Sun Wukong, tapi tidak bisa menembus badannya yang super keras. Dengan auman kerasnya, pangeran impoten si kaki besar langsung dihanguskan. Berikutnya Zhang yang akan dibunuh, tapi Duan langsung datang melindunginya dan menyerang Sun Wukong dengan cincin terbangnya. Gak mempan bosku. Tangan dan kaki Duan pun langsung dipatahkan. Meskipun kemampuan mereka sangat jauh, tapi Duan masih ngotot melindungi Zhang. Sampai akhirnya di dalam kondisi sekarat pun Duan masih menanyakan apakah Zhang mencintainya. Lalu Zhang pun menjawab jika dia sudah mencintai Duan dari awal mereka bertemu. Dan akan selalu mencintai Duan bahkan sampai 1000 tahun lamanya. Kelas. Duan akhirnya meninggal. Selesai permintaannya, Zhang akhirnya mencium Duan dan memakai cincinnya. Tanpa rasa bersalah, Duan dihancurkan menjadi debu begitu saja oleh Sun Wukong. Di titik inilah Zhang mode Sigma guys, yang mendapatkan penerangan dan mengeluarkan cahaya di tubuhnya. Lalu dengan membaca buku 300 lagu anak-anak, Zhang pun membangkitkan patung Sang Buddha. Tapi dengan mudahnya dihancurkan oleh Sun Wukong dengan sekali pukul. Ternyata itu hanyalah bagian kecil dari Buddha. Sang Buddha yang sesungguhnya ada di luar angkasa dan menyerang Sun Wukong dengan telapak tangannya yang sangat besar. Sun Wukong pun berubah ke mode raksasa untuk menahan serangannya. Tapi dia sama sekali bukan tandingan Sang Buddha. Tiba-tiba Sun Wukong sudah berubah menjadi manusia di suatu tempat. Zhang pun memberikan cincin terbangnya yang berubah menjadi mahkota dan menjadikan Sun Wukong sebagai muridnya. Singkat cerita, Zhang kembali bertemu gurunya dan dia sudah mengerti jika cinta antara pria dan wanita adalah bagian dari cinta yang agung. Gurunya pun mengangkat Zhang sebagai murid dari Sang Buddha dan memberikannya jubah dan tasbih suci. Juga mendapatkan misi mencari kitab suci ke barat untuk mengakhiri penderitaan manusia di muka bumi. Karena perjalanan nanti akan penuh halang rintang dan juga siluman berbahaya, maka itu Zhang ditemani murid silumannya selama perjalanan. Mereka adalah siluman ikan, siluman babi gang, dan siluman kera sakti Sun Wukong. Sekian dari saya Andres, terima kasih.